Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kita masih dalam suasana lebaran. Kita akan unboxing apa, Lek? TV in the frame Samsung 55 in tahun 2022. Ini tahun 2022. 2022. Ya, tipenya 55 LS03B. Kalau yang 2021 kan A, kalau ini B. Di sini nggak tera-tera ya, tapi nanti di 55 LS 03B. 03B. Nah, ini ada ukuran 43 innya, ada ukuran 55 innya, dan ada ukuran 65 in untuk saat ini. Mungkin kedepannya akan ada yang 75 in. Oh, dari kalau kenapa? Berarti ini udah seri QLED, ini berarti seri premium ya? Premium, udah teknologinya QLED. Kok ini ada ininya, Lek? Ini kan bezelnya, frame-nya. Oh iya. Ya, kalau the frame itu kan untuk bezel frame-nya kan bisa diganti-ganti. Kebetulan ini warna kayu. Kita mau coba warna kayu. Ada berapa varian, Lek, biasanya? Ada 4 yang tersedia, tapi kebanyakan warna kayu ya. Ada warna coklat, warna kayu, warna putih, sama merah. Oh. 4 warna. Gitu. Kalau beli TV ini biasanya lagi promo apa gimana sih? Tergantung toko yang jual. Kadang yang udah paket dapat ini, kadang ada yang nggak dapat, tapi rata-rata udah dapat untuk udah dapat. Tapi satu model dapatnya apa langsung 4 warna tadi, Lek? Satu. Oh, satu. Satu TV dapat satu frame-nya. Kita langsung buka aja, Chef. Siap. Kita mau tahu modelnya kayak apa. Kita sebelum mulai kita berdoa dulu, Lek, ya. Oh iya. Mudah-mudahan kalau yang nonton kalian semua dan apalagi subscriber kalian, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin, dipanjangkan umurnya, amin, yang jomblo juga dimudahkan jodohnya, amin, buat yang punya keluarga, anak dan istri, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu pastinya ya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan juga nyalain loncengnya. Lanjut, like. Oke teman-teman, nih masih dalam rangka suasana lebaran, jadi masih agak malas-malasan nih, mood kerjanya belum masuk. Oke, ini 55 in seri QLED dari Samsung, teman-teman. Ini bener-bener baru ya teman-teman TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa, ini sudah tidak menggunakan baut, Lek, ya? Kakinya enggak langsung, dia kakinya udah plug and play. Apa sih yang didapat ini? Ya. Untuk bracket no gap wall mount-nya jadi udah include di dalam kardusnya. No gap itu apa, Lek? Jadi rapat ke temboknya. Oh, jadi rapat ke tembok. Bracketnya khusus kalau ini. Dan TV ini bisa dibikin potret. Jadi posisinya kan biasa landscape gitu ya. Nah, kalau mau bikin potret bisa, tapi harus beli bracket yang khusus. Oh, itu terpisah. Belinya mungkin biasanya di web Samsungnya. Yang dapatnya hanya bracket no gapnya. Kalau mau dibikin bracket yang khususnya bisa. Yang bisa potret, bisa landscape, itu belinya di Samsungnya nanti. Oke, ini bracketnya. Series bracketnya berarti udah dapat nih teman-teman. Bracketnya ini apalagi? One connect-nya. Wah, iya ini dia. Jadi koneksinya jadi satu di sini ya teman-teman. Jadi kalau TV itu kan kalau misalkan kita mau taruh di tembok, bracket biasanya kan berseliweran kabel. Kalau TV in the frame itu hanya satu kabel. Dan semua colokannya nanti terkoneksi di sini. Tuh, termasuk tunernya berarti di sini ya? Iya, semuanya antena, kabel power semua ada di dalam One Connect. Oke, apa sih isi One Connect itu? Seperti tadi Alex sampaikan, di sini dia semua perangkat yang akan terkoneksi TV semuanya ada di sini. Buka aja, Chef, biar tahu inputannya karena ada di sini, bukan di TV. Inputannya, oke. Sekalian kita cek inputannya ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, berat juga teman-teman. Kirain kayak tempe, ini ternyata wah. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kita tampak depan dulu ya kali ya. Ya, ini tampak belakang, tampak depan dulu ya. Ini tampak nanti depan. Mungkin nyala ya, teman-teman. Enggak nyala ini. Enggak nyala. Enggak nyala. Polos saja. Ini tampak atas, tampak atas, depan, ini belakang. Nah, apa aja, Lek? Ini koneksi One Connect-nya. Nanti yang dari sini ke TV itu hanya satu kabel. Terus HDMI-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dia udah support EARC. Dan ini ada logo game. Biasanya kalau logo game ini mungkin motionnya lebih bagus ya. Khusus. Iya, biasanya di situ. Jadi kalau buat PS disarankan pakai yang ini HDMI 4. Kalau buat home theater, soundbar segala macam itu di HDMI 3. Disaranin di sini karena ini udah ada EARC, jadi kalau buat game segala macam suaranya lebih bagus.
sama ARC. Jadi input output dia udah jadi satu ke sini. Oh, di ARC ini berarti bisa in, bisa out like Iya, iya. Buat Betul. suara ya ini. Iya. ARC ini hubungannya sama suara. Kalau ini logo game mungkin hubungannya sama gambar ya. Iya, betul. Jadi lebih khusus. Ada 1, 2, 3, 4. Terus ada LAN, ada optik. Ini buat output audio digital optik. LAN ini buat internet. Pastinya ini antena. Ini Buat service. Ini kabel power. Kabel power. Nah. Dan untuk outputnya selain optik, kita kan pakai ini HDMI. Betul. ARC. Terus ada mungkin pastinya ada Bluetooth. Oke, lanjut. Kita langsung buka TV-nya. Kita buka, langsung buka TV-nya teman-teman. Next. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Ini adalah 55 inch. Bukan kaleng-kaleng nih TV-nya teman-teman. Berat. Baru dilihat panelnya aja udah beda kelihatannya. Bukan silau, bukan glossy ya. Bukan nggak glossy ya? Karena dia pakai teknologi matte display nih panel yang tipe terbaru. Mau tidurin aja ya, Iya. Oke teman-teman. Tipisnya coba Sep, kasih lihat Sep. Ketebalannya kasih lihat. Oke, siap. Ini dia untuk ketebalannya teman-teman. Kurang lebih ini ketebalannya 2,4 Senti ya? senti. Cuman ini kelebihannya plate dari atas sampai bawah sama lah ya? Sama. Ya, karena memang tuner dan perangkat yang lainnya itu disimpan di One Connect. Oke, kita lanjut. Nah, posisi seperti biasa teman-teman, kalau kalian buka TV, nggak ada meja atau tempat yang empuk, ini dia biar lebih aman, posisinya taruh cukup di kardus aja teman-teman. Nah, biasanya saya kalau review di sini suka ada inputan ya, ini nggak ada mulus ya. Bracketnya, wah ini istimewa teman-teman, bracketnya hanya 20 kali 20. Artinya ini kalau misalnya mau kejam, pasang bracket bekas 32 pun asal yang tebal, bobotnya sampai 60 kilo kan, 38, biasanya 38 sampai 50 kilo. Kalau bracket khusus di sini saya pasang. Oh iya teman-teman, ini ada yang beda nih. Ini bracket khusus nih. No gap. No gap. Bracket no gap. Oh iya betul, no gapnya itu. Nih ke sana. Ini nanti bracket no gap itu kalau yang buat 55 kan beda sama yang 43. oh iya, nanti kurang lebih lah kalau misalnya tertempel itu seperti itu no gap. Jadi kiri kanan gitu. Nanti tinggal geser. Ini buat no gapnya. Oke, ini buat no gapnya nih. Nah, ini kakinya dia bisa setel ketinggiannya. Jadi kalau misalkan kadang kan kita kalau beli soundbar taruh bawahnya, kurang renggangnya kurang. Betul. Itu menyesuaikan. Jadi biar matching. Ini sementara kita pasangin kaki tinggi aja, Sep, ke atasin, Sep. Ke atasin, oke siap. Jadi nggak mentok di ini like ya? Soundbar. Soundbar, oke. Speaker bawaan. Dah, wah gila. Hemat biaya, gampang banget masangnya teman-teman, praktis. Nah, ini dia. Posisinya Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ajib ini TV-nya berat, sumpah. Berharga ini kalau kata film Kabayan nih. Yang berat-berat itu misalnya seperti ini dia penampakannya. Wah, ini ada yang beda kayaknya dari sisi layarnya agak-agak dop gitu teman-teman. Biasa. Pakai teknologi matte display, Sep. Oh, matte display ya? Ya, untuk aksesorisnya, Sep. Oke, siap aksesorisnya. Langsung digas, kira-kira apa aksesorisnya? Ini aksesorisnya. Yang pasti ini kabel One Connect-nya antara TV ke One Connect, dan ini warnanya bening ya. Jadi kalau misalkan mau nggak ada di tembok gitu nggak terlalu kelihatan karena warnanya bening. Nah, pasang di situ, Sep. Oh, jadi lebih samar ya? Ya, ini kabel power. Kabel power. Pastinya remote. Kita mau lihat tampilan remote di tipe 2022 kayak apa. Oh, ternyata kembali ke 2019 warnanya ya, putih. Kalau 2021 warnanya hitam, ini warnanya putih. Nah, ini teman-teman remote-nya. Remote Samsung ini udah pakai namanya teknologi panel solar. Jadi kalau misalkan ada cahaya matahari atau cahaya yang lain, dia bisa ngisi sendiri baterainya. Kalau misalkan nggak tersedia cahaya atau apa, ada alternatif pakai colokan charger tipe C ini ya. Nah, ini tampilan remote-nya. Kita mau kasih tahu
Standarnya sih sama kayak TV sebelumnya. Ini akses cepat, ada Netflix, ada WW buat browser internet, frame video, ini menu home-nya, buat ke smart TV-nya ini ada Disney, tapi nggak tahu ini udah bisa apa belum, karena sebelum-sebelumnya belum bisa dipakai. Nah, ini menyusul kayaknya. Nah, kita langsung coba aja, Sep. Udah colokin, Sep. Udah. Sini aku yang nyolokin, Sep. Oke, teman-teman. Di One Connect ini ternyata kepalanya itu beda ya. Ada yang nempel ke TV sama ini tuh kepalanya nggak sama. Jadi kepalanya yang agak lebar itu nempel ke TV. Kalau yang agak kecilnya nempelnya langsung ke One Connect sini. Jadi kalian sedikit hati-hati aja karena takutnya kalian maksa. Ternyata beda. Kalau HDMI semuanya standar sama ya teman-teman. Oke, itu aja. Nah, bener istimewanya sih ini si layar nih. Biasanya kan karakter Samsung itu layarnya glowing. Kalian pasti kalau yang udah lama merhatiin TV Samsung, layarnya rata-rata kebanyakan glowing. Nah, saat ini nih ada yang sangat berbeda tampilannya. Ini karakternya tuh dock. Ada teknologi baru di tahun 2002 yaitu matte black ya. Matte display namanya. Matte display. Matte display. Oke, teman-teman. Tadi teknologinya namanya matte display. Oke, saya akan colokin antena, teman-teman. Oh, udah, sudah colokin antena. Ada frame-nya dipasang, Alek? Kenapa? Frame-nya buka aja nggak apa-apa. Buka. Oke, sambil nungguin teman saya setting TV. Buka ya. Dari sini. Iya, ini. Siap. Oke. Sambil nungguin teman saya bongkar, nyeting TV. Ya, kita biasa ya, ini tampilan TV-nya itu ya sama kayak TV-TV yang lain, pakai remote, Indonesia, antena udah tersambung, kita mulai konfigurasi otomatis. Untuk penyarian channelnya ada pilihan digital, analog, atau digital dan analog. Teman-teman, ini kita udah selesai nyari channel. Kita akan lanjut ke, coba ini beralih ke seni. Kita mau tes kalau misalkan nanti buat itu Sep ya, apa namanya, tampilan yang matte display-nya itu kira-kira ada cahaya ngeresep apa enggak. Oh ya teman-teman, berhubung ini ada fitur baru namanya teknologi matte display. Jadi mengklaim bahwa teknologi ini dapat menyerap cahaya yang ada di depannya. Contohnya biasanya kalau misalnya kita ada foto nih dilepisin kaca, kan biasanya suka ngebias gitu ya teman-teman. Nah, dengan teknologi matte display ini dia bisa menyerap gambar. Nah, kita akan tes ya seperti apa hasilnya. Kalau Samsung itu kan kalau kita mau download aplikasi itu harus punya akun Samsung. Betul. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah punya akun Samsung, tinggal masukin, gunakan akun yang ada. Kalau misalkan belum ada, bisa buat akun baru, ya kan? Nah, untuk sementara kita lewatkan ini karena kita nggak akan download aplikasi ya. Nah, itu kalau terpakai nanti kalau pas mau download aplikasi. Dan pastinya ini bisa namanya Google Assistant, memperkenalkan asisten Google. Jadi ini ada di remote itu ada tombol voice-nya ya. Voice-nya. Jadi kalau misalkan mau pakai Google Assistant di TV Samsung sudah bisa. Sudah support. Udah support. Nah, ini tampilan Smart TV Samsung di tahun 2022 ya. Nah, emang agak beda ya tampilannya, tapi secara garis besarnya aplikasi yang ditampilkan sama, hanya beda di tampilan aja. Oke. Ada Live TV, Netflix, Apple TV, dan bisa yang lainnya. Oke, kita akan coba tes gambar yang di seni ya. Kita mau karena ini the frame, kita mau coba tadi yang matte display-nya itu ya, Chef ya. Iya. Jadi bener nggak sih kalau ada cahaya itu dia nggak ngeresep. Nah, cahaya nggak ngeresep, kita coba yang ini. Berarti fitur matte display ini baru di tahun 2022 lagi ya, yang sebelumnya belum ada ya? Iya, di tahun 2022. Ya. Karena kan gini, kalau misalkan TV ini ditaruh di tembok, di wall, dan dia buat koleksi foto, kalau ada cahaya masuk kan nggak kelihatan koleksi fotonya, nggak kelihatan apa ya namanya, kayak lukisan. Detailnya gitu ya? Bukan detailnya, jadi
kelihatan kalau ada cahaya itu kan kelihatannya wah cahaya masuk. Ini bukan lukisan berarti TV gitu loh. Oh. Ya kan, tapi kalau nggak ada cahaya masuk kan emang benar-benar kelihatan lukisan. Ini bisa dilihat nih kayak gini. Kita mau coba, kita ada cahaya handphone set, handphone lo set. Kita dari handphone aja. Cahaya handphone ya, coba. Center set. Center dari cahaya handphone. Ya mungkin seberapa banyak sih dia bisa menyerap gitu. Menyerap ya. Iya, menyerap ya. Oke teman-teman, ini handphone saya udah kita nyalain. Ini handphonenya udah pakai center ya. Kita mau coba. Oh, jadi bener-bener kalau deket mungkin kelihatan ya, tapi kalau ini kan dari jauh nih. Nah, kondisi normal lah, artinya normal ya. Ini paling jarak sekitar setengah meter nih. Iya, setengah meter, hampir nggak kelihatan. Kelihatan nggak Sep? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Iya. Nah, jadi ini cahaya dari center, jarak hanya 0,5, setengah meter ya. Setengah meter ya. Setengah meter. Nggak kelihatan cahayanya. Iya, nggak ada pantulan. Apalagi cahaya yang lebih jauh, misalkan kayak lampu segala macam, nggak akan kelihatan. Normal kalau dekat gini normal ya. Tapi emang bener-bener nggak kelihatan nih. Cahaya nggak ada sama sekali. Iya. Jadi kalau misalkan ini buat koleksi foto, karya seni segala macam, itu cocok banget Chef, karena nggak akan ada pantulan cahaya. Jadi seolah-olah emang bener real foto, lukisan foto gitu. Oh. Jadi gambar itu nggak berubah ya, masih tetap aslinya gitu ya? Bukan masalah nggak, iya nggak berubah, nggak berubah dan nggak. Jadi begini loh, kalau kita majang foto asli, ya kan, kan bagus. Tapi kalau foto itu dari sumber kayak TV, biasanya kan kalau ada cahaya kan masuk cahaya. Betul. Nah, berarti TV karena ada cahaya masuk. Tapi dengan teknologi matte display-nya Samsung, cahaya nggak akan masuk ke layar. Jadi ya emang benar-benar kayak lukisan aslinya. Kayak seolah-olah cahaya itu keserap ya. Jadi hilang ya, gitu ya. Bukan seolah, emang keserap. Jadi ya? hilang. Jadi emang ini nggak kalau sekilas emang nggak ada cahaya gitu. Jadi emang kayak lukisan benar-benar lukisan. Nggak berubah jadinya. Iya. Jadi gambar ini bukan gambar yang layar layar keluarkan, tapi seolah-olah emang kelihatan ini lukisan gitu loh. Betul. Lukisan bener-bener lukisan. Bener-bener lukisan. Karena cahaya aja loh, nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan kan? Kalau teman-teman bisa lihat gambarnya emang kalau buat tampilan itunya bagus, buat frame-nya ya, gitu. Karena matte display tadi teknologi itu. Bener. Sekarang kira-kira. Sebenarnya kan yang kita mau bahas itu pertama kalau Smart TV itu kan Smart TV-nya ya kan. Nah, kalau Smart TV Samsung itu kayak apa sih? Nanti kita mau coba kita lihat. Terus kedua gambar sebenarnya, warna lah istilahnya warna. Kebetulan karena ini QLED. Samsung kan pakai teknologi namanya QLED. Dia kalau untuk warna harusnya bagus. Pertama, dia pakai namanya quantum dot processor. Ya. Jadi kalau misalkan buat gambar sumbernya apapun dia akan dihasilkan gambar yang bagus. Contohnya begini, Sab. Ini kan namanya 4K, 4K, resolusi 2160 dan teknologi kilat. Kalau kita punya koleksi film Dono, film lama, misalkan, pasti kan resolusinya rendah, jelek. Kalau kita beli TV semahal apapun, sebagus apapun percuma kalau flynya jelek. Tapi dengan teknologi quantum dot prosesornya Samsung, dia bisa di upscaling. Jadi dibagusin. Jadi bukan sama ya, setidaknya dipoles gitu ya. Dipoles. Jadi benar-benar nanti walaupun kita ngeplay film lama, kualitas gambarnya akan lebih baik dari TV yang lain. Betul. Dalam artian dari TV yang lain kalau misalkan belum pakai teknologi quantum processor 4K-nya itu. Betul. Gitu. Nah, untuk warnanya dia pakai namanya quantum dot. Full color 100%. Jadi kalau misalkan warnanya Samsung itu dia klaim full color 100%, begini Chef. Contohnya begini. Kalau kita punya foto ya, foto aslinya, kadang kan warna hijau itu bervarian ya. Hijau varian. Ada hijau muda, ada hijau tua segala macam. Jadi di quantum dot Samsung itu 100% full color. Jadi real asli sama seperti yang aslinya. Gitu. Kayak contohnya gini mungkin ya. Ini kan mulai ada perubahan warna ya dari mulai yang tua, muda gitu. Jadi bahasa simpelnya gradasi warna. Atau bahasa gampangnya kalau kita beli krayon, saya pernah bilang kan, krayon isi 24 sama isi 22 misalkan gitu. Dengan krayon yang isi lebih banyak, itu kan varian warnanya banyak.
keluar semua. Betul. Mau dari hijau muda, hijau tua, segala macam. Jadi kalau di Samsung itu mau warna apapun dia keluar semua di TV Samsung dengan teknologi yang namanya quantum dot itu. Tuh, kalau kita mau coba warnanya, kita coba gambarnya aja. Tes, oke siap. Oke teman-teman, bener ini gambarnya nggak apa ya? Bener-bener gambar. Gini ya teman-teman, kebetulan saya mau nyoba yang demonya dia tadi nggak keluar, tapi intinya begini. TV itu kan kita dibeli buat nonton TV kayak gini, Benar. ya kan? Jangan terkecoh gambar bagus di demo-demo toko store offline, Iya. karena itu emang kalau nggak bikin menarik orang nggak akan tertarik. Tapi intinya begini, kalau teman-teman nanti beli TV ini, kalau buat nonton TV, siaran TV di rumah ya kurang lebih kayak gini. Nih, nggak ada bias. Keren. Keren sih emang. Tapi emang ini harganya juga bukan kaleng-kaleng lagi. Emang keren sih emang nih. Nih, jadi kalau kalian lihat nih di hasil kamera mungkin ya kalian akan sedikit lebih terpukau ketika ngeliat aslinya. Jar, emang keren emang. Ya. Dari segi kualitas warna dan gambarnya udah pasti bagus karena teknologi QLED-nya Samsung dan pakai prosesor 4K, terus quantum prosesor 4K ya namanya. Quantum prosesor 4K yang mana sumber apapun bisa dibikin setara 4K. Terus pakai quantum dot, jadi full color 100%. Tuh. Nah, ini tadi kita gambar udah sama-sama kita lihat bagus Lek. Nah, kira-kira kalau dari segi suara coba Lek, kayaknya suaranya juga bagus Lek, padahal tipis begini. Oh, keren. Kalian ada musik kan? Keren teman-teman. Kita mau nyoba Smart TV-nya siapa ya? Cek coba Lek penasaran biar nggak penasaran. Nah, tampilannya Smart TV-nya kayak gini. Wah. Sebenarnya sih Smart TV Samsung itu kalau dibilang bagus enggaknya sih cukup ya. Karena kan kalau orang Samsung bilang pastinya paling keren, paling bagus Smart TV-nya. Tapi kalau kita bahasa netralnya ngomong, sebenarnya sih ya ada plus minusnya. Kalau dibandingin Android TV, kalau Samsung kan pakainya Tizen, mungkin aplikasi Android akan lebih banyak daripada Tizen. Betul. Gitu. Fokus kita ke Smart TV itu adalah aplikasi yang banyak orang sering tonton. Pastinya ada YouTube, itu di TV Samsung ada. Terus ada yang namanya Apple TV, Netflix. Kalau Apple TV ini biasanya di Android tipe-tipe tertentu ada, nggak semua Android TV ada Apple TV. Setahu saya sih nggak ada. Tapi kadang katanya Sony tipe yang seri premiumnya ada. Nah, kalau kita mau download aplikasi di app Samsungnya itu tersedia beberapa aplikasi dan itu harus login akun Samsung dulu. Nih, Live TV, Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube, internet. Kita membahas apa ya Smart TV itu ya? Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Smart TV sebenarnya gitu-gitu aja. Tapi memang kalau dari sisi teknologi gambar memang perubahannya drastis sih, Lek, bener. Perubahan gambarnya drastis, Lek. Nah, ini kalau buat YouTube. Iya. Sebenarnya kan kalau Smart TV ini kan yang tersedia aplikasi yang dia sediakan banyak. Tapi di luar aplikasi itu kita mau coba di TV Samsung ini bisa apa aja sih? Nah, ini dia bisa namanya multiview. Multiview itu bisa nonton 2 gambar. Kalau dulu namanya PIP ya. Multiview itu bisa nonton 2 gambar. Tapi nggak RCTI, SCTP ya? Nggak siaran TV? Biasanya dia hanya 1 tuner, bukan 2 tuner. Iya, biasanya HDMI TV, sama YouTube atau YouTube kayak gitu. Jadi antara input satu yang lain itu biasanya nggak sama. Smart View-nya. Terus dia bisa namanya perangkat tersambung. Ini SmartThing. SmartThing ini buat home smart. Suatu saat kalau misalkan kita terkoneksi semua antara AC, antara TV, antara mesin cuci, ya, itu bisa terkontrol dengan namanya SmartThing. Jadi dikontrol dengan satu perangkat. Terus ini ada kamera dan USB kamera ponsel. Jadi ini kamera ini kita bisa pasang di TV Samsung. Biasanya jenis-jenisnya apa nanti ada keterangannya kameranya. Kamera biasa. Oh, berarti ini bisa dipasang kamera ya di TV ya? Tuh, bisa. Teman-teman tuh logonya ada tuh. Kamera berkumpul lewat panggilan video. Nah, di sini sambungkan kamera USB, slotnya pasti ada. Sambungkan kamera ponsel, ternyata bisa dikasih dari kamera ponsel. Nah, tutup. Smartphone kamera sharing, pindah QR untuk mengajukan masing-masing jika. Oh, ini harus terkoneksi dengan SmartSync kalau yang ini ya. Nah, lewatnya SmartSync. Nah,
boleh tuh nanti. Kamera, terus VC on TV. Jadi kalau misalkan VC on TV itu kita punya akun, misalkan akun Microsoft segala macam, kita tinggal login, jadi kita bisa ngerjain tugas segala macam di TV ini. Sambungan. Jadi poin utamanya sebenarnya sih ini bisa mirroring dari handphone ke TV, dari TV ke handphone juga bisa, sebaliknya. Terus dia bisa PC on TV, jadi buat kerja misalkan, terus bisa multi view, jadi bisa nonton 2 gambar yang berbeda, gitu, multi view-nya. Tapi kalau misalkan ini kan YouTube, tadi udah kita tes. Nah, kita tes coba ya. Jadi tadi ini kan sumber utamanya, tadi kita lagi nonton TV, di bawah tadi ada yang namanya mana tadi ya? Nah ini. Kita demoin multi view tadi ya berarti lagi. Nah, satu sumbernya TV, satunya YouTube. Nah, satunya lagi ini internet. Bisa 3 like. YouTube enggak 2, berarti YouTube ke ini internet. Oh YouTube, ya. internet. Ya, YouTube internet, 2 sumber yang berbeda ya. Coba like. Coba. Harusnya YouTube sama internet mah nggak bisa like kali like. Coba. Tadi itu. Bisa dioperasiin nggak itu? Bisa lah, udah jalan tadi. YouTube internet. Ini YouTube, ini handphone bisa juga, dari kamera juga bisa. Kalau dari handphone kita harus mirroring dulu. Jalankan. Kita harus mirroring dulu. Jadi kalau mau coba, jadi begini, untuk multi view-nya itu dari siaran TV ke YouTube. Ya kan, siaran TV ke YouTube, terus siaran TV ke internet, atau YouTube ke internet. Nah, kalau siaran TV itu kan bisa dari tuner, bisa dari HDMI, plus media gitu ya. Dan bisa dari misalkan antara YouTube ke mirroring handphone kita. YouTube ke handphone kita atau YouTube ke kamera. Kalau kita terpasang kamera, itu untuk buat multi view-nya. Kalau mau ditambah sendiri, coba tes. Buat sendiri. Oh, ini peletakannya aja lah ya. Peletakannya aja gitu di layar diatur. Oh, buat sendiri ininya 1-2 kok. Kita mau yang gede yang mana? Nah, buat sendiri itu ya yang tersedia. Tuh. Nah, ini YouTube-nya yang sini. Kita internetnya yang kedua. Nah, kalau misalnya simpan, tersimpan. Nah, ini full YouTube. Internetnya di kecil sini. Nah, jadi kita buat sendiri itu hanya varian kayak gini. Tapi intinya hanya 2 gambar sih. Iya. Hanya 2 gambar. 2 sumber. Cukup ya? Oke, cukup like. Jadi begini ya teman-teman. Poin utama dari Samsung The Frame 2022 adalah dengan panel yang teknologinya matte display. Jadi meresap cahaya apapun yang di luar layar itu nggak akan masuk ke layar. Jadi kelihatannya benar-benar tanpa pantulan, natural aja gitu. Bukan kelihatan, emang kelihatan tanpa pantulan, natural, jadi kelihatan natural. Jadi kalau teman-teman nanti ditempel di tembok, itu akan kelihatan benar-benar kayak lukisan, karena nggak akan ada cahaya masuk. Dan TV Samsung 2022 The Frame-nya itu bisa dibelikan bracket terpisah yang bisa potret. Jadi posisinya dibikin potret atau landscape. Jadi bisa diputar-putar. Tapi siaran TV-nya juga ikut potret. Putar. Tetap ikut muter. Nanti ada. Nggak perlu pakai software lagi ya? Nggak usah. Nggak perlu upgrade lagi. Nggak usah. Itu bisa. Terus untuk smart TV-nya, Samsung menggunakan OS Tizen. Tampilannya mau seri low end-nya Samsung sampai yang high end-nya kurang lebih sama. Ada YouTube, Netflix dan lain-lain. Dan smart TV juga dilengkapi yang namanya tadi multi view, ya kan? Terus dia bisa mirroring dari handphone ke TV, terus bisa PC on TV. Jadi dan untuk frame bezelnya Samsung sediakan 4 warna. Ada warna ini adalah contoh warna kayu atau tag ya. Tag ini bacanya apa sih? Tag ya? Bacanya apa? Iya, tag ya. Tag ya. Jadi ini kode warna kayu ya, tag. Warna kayu seperti ini. Coba kamera deketin warna kayunya biar lebih jelas. Nih teman-teman, warnanya sih mungkin ini lebih disukain ya, lebih klasik tapi mewah sih. Ada warna coklat, itu lebih gelap daripada warna ini, agak lebih ke hitam. Terus warna merah, ada juga warna putih, ada 4 warna. Jadi saya rasa udah cukup
yang kita jelaskan di sini karena ini kita udah hampir sebulan nggak bikin video, agak kaku-kaku ya. Kaku-kaku gimana. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang kita kasih tahu bisa untuk referensi nanti beli TV. Iya, betul. Oke teman-teman, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like ya teman-teman, di subscribe juga buat kalian yang baru bergabung. Itu apabila ada pertanyaan silahkan lemparkan di kolom komentar di bawah. Kami selagi bisa jawab pasti kami jawab, kalau belum bisa jawab pas kita gali lagi ya potensi sumbernya dari mana, baik dari sumber referensi dari Samsungnya langsung. Oke, mau ditutup aja nih.